Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Saya baru menyadari ternyata petinggi-petinggi negara ini yang merasa tersinggung seperti Bung Fadlizon, Andre Rosade, Mardhani Alisera ternyata memang tidak mau melaporkan karena tahu sebabnya pasti nggak bakal diterima gitu loh. Nah, tapi saya sebagai anak bangsa yang taat hukum, saya coba masa sih nggak diterima? Ternyata ya sama nasibnya gitu. Nah, adapun langkah-langkah politik yang kita akan tempuh adalah kita akan bersurat untuk melengkapi semua berkas-berkas untuk ke MKD secara politiknya untuk meminta Majelis Kehormatan Dewan itu untuk memecat saudara Puan Maharani. Laporan pemuda Minang soal ucapan Puan Maharani ditolak Polri. Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) melaporkan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Puan Maharani ke Bareskrim Polri. Laporan ini dibuat buntut pernyataan Puan yang menyentil warga Sumatera Barat. Hari ini pada hari Jumat 4 September melaporkan saudari Puan Maharani yang mana dia Ketua DPR RI pada kesempatan yang lampau telah menghina masyarakat Sumatera Barat. Kata Ketua PPMM David di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat 4 September. David menjelaskan, pihaknya membawa sejumlah barang bukti yang diserahkan kepada Bareskrim. Salah satunya yakni video Puan yang dianggap menyinggung warga Sumatera Barat. Kita ada flash disk yang mana rekaman dari suara Bu Puan di menit-menit 3 menit. Kita bawa suara dari YouTube. Yang kedua, screenshot media online terkait perkataannya, kalimat semoga itu dan beberapa lampiran-lampiran lainnya, imbuhnya. Dalam laporan ini, PPMM menjerat Puan dengan beberapa pasal, yakni terkait pencemaran nama baik hingga pelanggaran informasi transaksi elektronik. Kita sudah mereview pasal-pasal yang akan kita sangkakan, di antaranya pasal 310, 311, 27 ayat 3 UU ITE, dan pasal 14, 15 KUHP nomor 1 tahun 1946. Itu yang akan kita ajukan ke Bareskrim terkait laporan ini, jelas David. Ditemui usai keluar ruang laporan, David menyebut laporan kepada Puan ditolak penyidik. Secara kesimpulan, laporan kita tidak memenuhi unsur. Laporan tidak diterima karena tidak memenuhi unsur, tandasnya. Sebelumnya, Puan Maharani menyentil masyarakat Sumatera Barat. Dia berharap masyarakat Sumbar mendukung negara Pancasila. Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi mendukung negara Pancasila, ujar Puan saat pengumuman kepala daerah gelombang 5 secara virtual Rabu 2 September. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan dimaksud pernyataan Puan Maharani. Menurut Hasto, Pancasila harus dibumikan di seluruh Nusantara, tidak hanya terkhusus di Sumbar. Yang dimaksud Mbak Puan mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan tidak hanya di Sumatera Barat tetapi di Jawa Timur, di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pancasila harus dibumikan, kata Hasto. Pembumian Pancasila di Sumatera Barat harus menyentuh kepada seluruh kehidupan di masyarakat Minang tersebut. Jadi yang dimaksud pembumian Pancasila di Sumatera Barat itu lebih pada aspek kebudayaan, nasionalisme, dan menyentuh seluruh hal-hal di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ungkapnya. Pelapor Puan sempat debat alot dengan penyidik hingga ditolak. Ketua Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang, David, mengungkapkan pihaknya sempat berdiskusi alot dengan penyidik kepolisian terkait laporan terhadap Ketua DPP PDIP Perjuangan, Puan Maharani. Namun Badan Reserse Kriminal Polri akhirnya menolak laporan itu dengan alasan belum memenuhi unsur. Kedatangan kita diterima dengan baik, kita diskusi sangat alot. Secara kesimpulan, laporan kita tidak memenuhi unsur, kata David di Mabes Polri Jumat 4 September.
David mengaku tak kecewa dengan penolakan laporan tersebut sebab menurutnya hal itu merupakan kewenangan dari pihak kepolisian. Kita sebagai warga negara tugasnya hanya melapor, kalau diproses atau tidak itu hak polisi, ujarnya. Sementara itu kuasa hukum PPMM Khoirul Amin menyatakan dalam diskusi yang berlangsung cukup lama itu penyidik mempermasalahkan barang bukti yang disertakan dalam laporan tersebut. Salah satu bukti yang dibawa adalah screenshot atau tangkapan layar pemberitaan media daring. Menurut penyidik laporan Khairul, barang bukti tersebut merupakan produk jurnalistik sehingga tidak bisa diterima. Kita mendiskusikan panjang. Mabes Polri sudah MOU dengan Dewan Pers, yang mana kalau produk jurnalis harus ada rekomendasi dari Dewan Pers, ucap Khairul. Sebelumnya PPMM melaporkan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani ke Bareskrim Polri. Laporan itu berkaitan dengan pernyataan Puan yang berharap agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Pernyataan Puan itu disampaikan saat pengumuman pasangan bakal calon kepala daerah yang didukung PDIP di Pilkada Serentak 2020. Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan DRSH Ali Mukni. Merdeka. Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, kata Puan dalam acara yang digelar DPP PDIP secara virtual Rabu 2 September. Yang ngubah Eka Sila dan Trisila enak betul nuduh orang Minang tak dukung Pancasila. Kecaman terus datang dari berbagai pihak ditujukan kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, utamanya dari masyarakat Sumatera Barat. Tak ketinggalan kecaman juga datang dari pengamat politik asal Sumbar, Pangi Syarwi Caniago. Pria yang akrab disapa Ipang ini pun menyayangkan pernyataan Puan yang berharap Sumbar jadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Ia menilai pernyataan Puan Maharani itu sangat tendensius karena mencurigai sesama anak bangsa, tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, kerjanya curiga terus terhadap sesama anak bangsa. Kecam Ipang, Jumat 4 September 2020. Dengan pernyataan itu, kata Pangi, Puan mempersepsikan warga Sumbar tidak Pancasilais. Ia lantas membandingkan masyarakat Minang dengan PDIP. Salah satu yang disinggung adalah RUU Haluan Ideologi Pancasila, yang di dalamnya memuat Trisila dan Eka Sila. Sedangkan masyarakat Minang, kata dia, sama sekali tak pernah berniat mengubah Pancasila. Orang yang mau ubah Eka Sila dan Trisila kemudian enak betul menuduh orang Minang tidak mendukung Pancasila, ujarnya. Sebaliknya, ia menyebut bahwa masyarakat Minang all out melawan PDIP. Justru orang Minang pasang badan all out melawan PDIP yang akan mengubah Pancasila, sebut Ipang. Karena itu Ipang berharap Puan tak melontarkan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat, dalam hal ini warga Sumbar. Ipang kemudian menyinggung persoalan suara PDIP di Sumbar yang tak cukup untuk mengantarkan perwakilan dari Sumbar ke Senayan. Jangan begitulah, Partai Moncong Putih Anda nggak punya kursi dari Dapil Sumbar di parlemen lalu langsung mencurigai Sumbar tak mendukung negara Pancasila, sesalnya. Sementara Wakil Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang se-Indonesia, Arteria Dahlan, menyatakan Puan Maharani sejatinya tak bermaksud menyinggung masyarakat Minang. Sebagai anak yang terlahir dari ayah ibu yang orang asli Minang, saya sangat sedih dan prihatin sekaligus berharap agar orang Minang hendaklah dapat menahan diri. Jangan mau dipecah belah, ujarnya kepada pojok1.id. Anggota Komisi 3 DPR RI ini lantas mengungkapkan bahwa Puan Maharani sejatinya berdarah Minang. Ayahnya Pak Taufik Kemas, beliau itu Datuk Basa Batuah, orang Batipun, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, ungkapnya. Sedangkan Megawati Soekarno Putri, lanjut politikus PDIP itu juga memiliki darah Minang dan bergelar Putih Reno Nilam. Tak hanya itu, nenek Puan Maharani, Fatmawati, tidak lain adalah anak seorang tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Pun demikian dengan Soekarno, kakek Puan, yang ikut berjuang untuk bangsa Indonesia. Bersama Bung Hatta, M. Yamin,
KH Agus Salim, M. Natsir, Ibu Hajah Rangkayo Rasuna Said, dan lain-lain beserta para tokoh-tokoh Minang kala itu. Jadi dalam diri, tubuh, dan pemikiran Mbak Puan baik langsung maupun tidak langsung mewarnai hidup dan kehidupan beliau, jelas arteria. Karena itu ia meyakinkan bahwa pernyataan Puan itu bukan ditujukan untuk menyinggung warga Sumbar. Saya pastikan tidak ada maksud sedikit pun dari Mbak Puan untuk menyinggung perasaan warga masyarakat Minang, pungkas politikus PDIP ini. Anggota fraksi Partai Demokrat DPR RI Bambang Purwanto menyayangkan pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani yang berharap Sumatera Barat dukung negara Pancasila. Bambang menilai ucapan Puan menjadi bukti bahwa Pancasila hanya dipakai PDIP sebagai alat untuk menakuti lawan politiknya. Bambang menuding PDIP akan menggunakan Pancasila jika kepentingannya terganggu dengan cara mempertanyakan kesetiaan lawan politik terhadap Pancasila. Perwakilan Demokrat di Badan Legislasi DPR RI ini juga menyebut kecenderungan itu akan meningkat jika rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU BPIP disahkan. Bambang menegaskan partainya tak sepakat dengan pendapat Puan itu. Ia meyakini Sumbar tak sedikit pun meragukan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Saya yakin kalau masyarakat Sumbar khususnya dan masyarakat Indonesia yang agamis sudah tentu konsisten menjalankan nilai-nilai Pancasila karena nilai-nilai Pancasila itu rohnya ada di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tutur Bambang.